Zeng mengambil pisau terbang dari cincin kumis dan mengarahkannya ke lapisan tirai tipis ini. Apa yang membuat Luo Zeng tertegun adalah bahwa pisau terbang yang rusak itu seperti insting bawaannya. Pisau dari pisau terbang ini tidak menyebabkan kerusakan pada tirai cahaya, dan mudah untuk melewati lapisan tirai cahaya ini. Sepertinya selain diriku, barang-barang lain bahkan tidak terhalang. Dengan cara ini, aksi Luo Zeng di bagian bawah kotak tekanan telah kehilangan efeknya. Mereka hanya dapat mengandalkan kekuatan mereka sendiri, tetapi mereka telah mencobanya beberapa kali. Kekuatannya jauh dari cukup untuk menghancurkannya. Pada saat depresi, Luo Zeng tiba-tiba mendengar suara awan yang berasal dari kabut hitam di atas. Tidak ada pesona fase patah. Suara awan baru saja jatuh, dan mereka mendengar raungan Raja Iblis Besi Hitam, dan kabut hitam bergegas melepaskan energi yang lebih kuat. Meskipun Luo Zeng berada di tepi, jarak tertentu dari kabut hitam dibuka di samping tirai cahaya di tepi, tetapi kabut hitam berfluktuasi dengan keras, dan kabut hitam dari satu gelombang dan satu gelombang datang ke arah Luo Zeng. Luo Zeng menginjak tirai cahaya dan mencoba menghindari kabut hitam yang ganas, tetapi jalur aksi kabut hitam ini tidak teratur. Ketika ia tidak sengaja, Luo Zeng dikelilingi oleh kabut hitam. Zizi, kemampuan korosi kabut hitam ini tiba-tiba meningkat 10 kali lipat. Hanya sedikit kontak dengan kabut hitam, tubuh Luo Zeng terkikis dan diadu, dan darah luka yang berkarat itu seperti catatan, yang tampak mengejutkan pada pandangan pertama. Luo Zeng tidak mudah berjuang keluar dari kabut hitam, tetapi dia melihat gelombang besar kabut hitam di depannya. Kabut hitam ini telah meluas ke setiap sudut tirai cahaya. Dia telah pergi ke dalam keputusasaan dan menghindari yang tak terelakkan. Dalam kabut gelap ini, awan benar-benar tidak menguntungkan. Kabut hitam ini adalah api suci iblis, hanya iblis yang kuat dan istimewa yang bisa menggunakan rahasia keluarga iblis. Faktanya, kekuatan dari api suci-suci ini sama sekali tidak berharga bagi awan, dan itu tidak menyebabkan bahaya besar baginya. Tetapi masalahnya adalah bahwa Raja Iblis Besi Hitam itu seperti ikan dalam api suci, tidak hanya kecepatan dan kekuatannya telah sangat ditingkatkan, dan sangat sulit untuk menghindari serangan tiba-tiba dari awan di api suci. Hei! Suara semburan tulang terlewati. Awan jatuh dengan ringan, menghindari taji tulang di belakangnya, tetapi pada saat menghindar, sepasang setan menyelimutinya. Tidak ada pesona fase. Hei! Dari tangan awan, dengan cepat mengembunkan pesona transparan, menghancurkan pasangan iblis. Hei! Pesona yang tajam selalu rusak, tetapi dihancurkan oleh Raja Iblis Besi Hitam, dan monster besar tidak berhenti sama sekali, dan terus menangkap awan. Awan itu jatuh dengan canggung, memancarkan noda warna dari pupil putihnya, sementara alisnya sedikit berkerut. Jika seseorang melihat pemandangan ini di luar, itu akan sangat aneh. Karena awan telah memasuki kota Baidi, tidak pernah ada ekspresi tambahan di wajahnya. Beberapa orang telah berbicara di balik awan. Saya takut bahwa bahkan jika seluruh kota Baidi ditangkap, seluruh wilayah timur ditempati oleh Yaozu, pasangannya. Tidak ada ekspresi di wajah cantik itu. Tapi hari ini, dia mengerutkan kening. Alisnya berkerut menjadi cuan kecil, tetapi hanya sesaat, wajahnya kembali ke ketidakpedulian. Kali ini, dia tidak memilih untuk menghindar. Kekuatan Raja Setan Besi Hitam lebih kuat daripada awan, jadi ia ditangkap oleh gadis kecil di depan mata, sehingga Raja Setan Besi Hitam memiliki beberapa ketidaksabaran. Pada saat ini dalam pertempuran, Raja Setan Besi Hitam telah sepenuhnya menduduki tangan atas. Siap menghancurkan gadis kecil teran ini. Ketika Raja Iblis Besi Hitam menemukan awan itu jatuh ke dirinya sendiri, hati itu juga sedikit melirik, dan pada saat yang sama diam-diam ekstasi, tubuh lemah gadis tubuh manusia, hanya perlu sedikit usaha untuk menghancurkan dan menghancurkan. Namun, ketika awan itu jatuh dekat dengan Raja Iblis Besi Hitam, saya melihat pesona merah berdarah di tangan awan. Pesona darah. Hei! Pesona berdarah di tangan awan itu dengan cepat terbuka pada saat dia membuangnya, dan awan dan lingkaran Raja Iblis Besi Hitam ditempatkan di pesona berdarah. Ketika pesona berwarna darah terhubung ujung ke ujung, elemen nyata di awan jatuh seperti tornado, itu muncul dari dantiannya. Elemen sebenarnya dari awan itu sangat istimewa, tidak berwarna dan tidak terlihat, benar-benar tidak terlihat, tetapi memancarkan kekuatannya tidak selemah iblis Raja Iblis Besi Hitam. Apa yang awan ingin lakukan adalah menggunakan Yuan asli dan Raja Iblis Besi Hitam untuk bertarung keras. Namun, Yuan yang sebenarnya berkelahi, dan kerusakan itu sendiri sangat hebat, dan yang disebut musuh yang terluka 10.000 dirusak 8.000.
Namun, dalam api suci yang mempesona, keuntungan dari Raja Iblis Besi Hitam terlalu besar, dia hanya bisa menggunakan cara ekstrim ini untuk memaksa Raja Iblis Besi Hitam untuk bersaing dengan Yuan nyata. Dia akan putus asa. Raja Iblis Besi Hitam dikelilingi oleh pesona awan berdarah, hampir mundur, dan elemen sebenarnya dari awan itu jatuh dengan liar ke arahnya. Raja Iblis Besi Hitam berkata dengan suara aneh, "Sangat bagus, manusia wanita, bersaing untuk Yuan nyata, bagaimana saya bisa kehilangan Raja Iblis Besi Hitam?" Setelah Raja Iblis Besi Hitam selesai, semburan gas iblis yang ganas juga muncul dari tubuhnya, menyambut awan. Setan, itu adalah elemen nyata iblis. Unsur-unsur nyata dari awan bertabrakan dengan iblis Raja Iblis Besi Hitam, dan mereka akan sama dengan air dan api, terus-menerus saling mengimbangi, memadukan, memancarkan cahaya warna-warni dan berwarna-warni, dan kekuatannya luar biasa. Bersaing untuk Yuan nyata adalah langkah yang sangat berbahaya. Begitu Anda mulai, Anda tidak bisa berhenti. Orang yang memimpin penarikan Yuan nyata akan dilawan oleh pihak lain. Oleh karena itu, tidak peduli pihak mana yang akan melawan hal nyata terakhir. Raja Iblis Besi Hitam terus-menerus melepaskan gas iblis, dan itu masih meraung dari awan ke awan dari waktu ke waktu, mengungkapkan seteguk taring, berharap memberi awan tekanan lebih. Awan masih tanpa ekspresi, tangannya terhuyung-huyung, jubah putih berkibar, dan tubuh yang menyebalkan itu bagaikan banjir bagi Raja Iblis Besi Hitam. Pada saat ini, pertempuran di luar api suci surgawi secara bertahap berhenti, dan ketiga Raja Iblis dan manusia dipisahkan satu sama lain oleh para dewa. Tidak peduli ketiga Raja Iblis, atau mereka yang berada di Kaisar yang menurut para dewa, sebagian besar perhatian mereka terkonsentrasi di kabut hitam. Raja Iblis Besi Hitam dan awan dalam kabut gelap adalah salah satu kekuatan terkuat di kedua sisi. Hasil di antara mereka akan segera mempengaruhi situasi seluruh kota Baidi. Namun, lapisan kabut hitam benar-benar melindungi bagian dalam situasi, apakah itu tiga Raja Iblis lainnya, atau mereka yang tidak dapat melihat bagian dalamnya. Awan jatuh, dia tidak akan kehilangan itu. Lagi pula, dia menghadap Raja Iblis Besi Hitam, tanya orang yang khawatir. Aku tidak khawatir tentang awan. Kamu tidak tahu apa tubuh awan itu. Dia sama sekali berbeda dari kita. Dia dilahirkan dengan kemampuan untuk menjadi kuat dan kuat. Orang kuat lain yang adalah dewa percaya diri di awan. Titik. Hanya saja kabut hitam yang dibentuk oleh api iblis hari ini dapat mengganggu jiwa, tetapi kita tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Lihat, bagaimana kabut hitam di bagian bawah semakin berkurang. Di bagian bawah api suci iblis, tampaknya ada pusaran air yang terus-menerus menarik kabut hitam ke dalamnya. Seorang pria yang kuat dari para dewa menurunkan tinggi badannya dan melihat ke atas dari bawah. Dia dengan cepat berseru, anak itu bernama Luo Zeng. Apa? Su Feihang tidak jauh dari hati, tetapi juga menginjak pedang terbang perak ke bagian bawah api suci. Melihat masa lalu, saya menemukan Luo Zeng terbaring di bagian bawah api suci. Pada saat ini, tubuh Luo Zeng muncul di selembar kertas emas, dan kertas emas berubah menjadi pusaran air kecil di bawah rotasi, dan kabut hitam itu terus-menerus ditarik ke dalam oleh pusaran. Ini, apa yang terjadi pada anak ini? Su Feihang tertegun dan bergumam. Bab 122. Tubuh Luo Zeng sedang mengalami perubahan. Sebelumnya ada beberapa contoh, misalnya, dia pernah menyerap api roh-roh jahat di gua, dan menyerap api di gua-gua bawah tanah di selatan. Justru karena Luo Zeng menyerap jantung api, tubuhnya menjadi tubuh roh, setara dengan roh yang lebih rendah. Luo Zeng tidak tahu bahwa kabut hitam ini sebenarnya semacam nyala api. Api iblis memang semacam api, tetapi api iblis ini sangat aneh. Suhu api iblis ini sangat rendah. Kelihatannya seperti kabut hitam. Semua iblis tingkat rendah akan menjadi iblis. Dianggap sebagai obat rahasia untuk penanaman. Menyembuhkan tubuhnya dengan api suci, metode kultivasi ini agak mirip dengan pembaru, misterius Luo Zeng. Pada tubuh Luo Zeng, pusaran emas berputar lebih cepat, dan kecepatan menyerap kabut hitam semakin cepat dan lebih cepat. Api suci kantung suci seperti gelombang pasang yang mengalir ke arah tubuh Luo Zeng. Dalam waktu singkat, kelompok ini membungkus langit dan api suci Raja Iblis Besi Hitam, dan bahkan Luo Hui menelan sebagian kecil. Jika Anda menyerapnya dengan kecepatan seperti itu, saya khawatir saya tidak akan dapat menggunakan waktu dupa, dan Luo Zeng akan dapat menyerap api suci. Adegan dalam api suci-suci ini jelas tidak baik untuk Raja Iblis Besi Hitam, dan sangat bermanfaat bagi awan. Karena itu,
Wajah orang-orang kuat di hadapan wajah sangat mengasyikkan. Awalnya, mereka cukup vokal tentang kemuliaan Luo Zeng, dan mereka tidak dapat mengingatkan awan apapun di bawah pertempuran. Ketika Raja Iblis Besi Hitam melepaskan api suci, situasinya bahkan lebih sulit untuk diketahui. Apa yang tidak saya pikirkan adalah bahwa lelaki kecil ini yang berada di medan perang karena keras kepala awan, benar-benar menyerap api suci iblis surgawi. Dibandingkan dengan orang-orang Teran, wajah ketiga Raja Iblis tidak begitu baik saat ini. Pada saat ini, salah satu Raja Iblis telah terluka, dan kekuatan tempur telah berkurang. Hanya Raja Iblis Tianwei yang bisa melawan situasi. Jika Raja Setan Besi Hitam dikalahkan dan bahkan mati, situasinya akan sangat merugikan Yao Zhu. Mata jelek dari ketiga Raja Iblis itu terus bergoyang, sepertinya berkomunikasi dengan semacam teknik rahasia. Dalam waktu singkat, ketiga Raja Iblis itu bergerak bersamaan. Mereka mendekati api suci dari berbagai arah. Tujuan dari ketiga Raja Iblis ini sangat jelas, yaitu untuk mencegah Luo Zeng menyerap api suci-suci, karena mereka sangat jelas, bahkan jika Raja Iblis Besi Hitam langsung melepaskan api suci-suci, itu juga membayar harga yang cukup besar untuk itu. Kekuatannya juga berpengaruh. Tapi selama api suci itu ada, Raja Iblis Besi Hitam ada di dalamnya, hampir keberadaan yang tak terkalahkan. Jika itu diserap oleh umat manusia, maka Raja Iblis Besi Hitam adalah pukulan yang cukup besar. Oleh karena itu, ketiga Raja Iblis di luar api suci-suci, pada saat ini, dengan segala cara, harus mengatur retribusi Luo untuk menyerap api suci. Pikiran ketiga Raja Iblis itu tidak sulit ditebak, sama seperti ketiga Raja Iblis itu melambai-lambaikan sayap berdaging besar di belakang mereka, semua dewa yang kuat sudah mengerti tujuan mereka. Blokir mereka, jangan mundur, bahkan jika kamu membayar harga nyawa, Xing Tian menelusuri palu dan mengeluarkan perintah. Faktanya, bahkan jika dia tidak mengatakannya, semua orang yang berpikiran kuat akan melakukan ini. Pada saat ini, pertempuran antara awan dan Raja Iblis Besi Hitam pada dasarnya dapat menentukan hasil dari pertempuran ini. Jika awan itu dikalahkan, maka seluruh kota Baidi mungkin akan jatuh. Jika kota Baidi jatuh, seluruh pembakaran dinasti akan diancam. Hei, Su Heping tangannya dan melambaikan tangan, dan naga emas bercakar 5 bergegas ke salah satu Raja Iblis. Hei, Su Fei Hang tiba-tiba muncul pedang perak yang tak terhitung jumlahnya. Pedang perak itu berputar dengan cepat dalam satu arah, seperti badai salju, membentuk badai pisau besar, berhenti di 3 Raja Iblis depan. Hei! Yang lain yang mengambil foto para dewa, melemparkan 3 karakter kertas, dan tanda kertas yang tampaknya tidak menarik itu segera berubah menjadi badai besar, berkedip guntur memusingkan orang melepaskan kekuatan teror. Semua orang yang kuat di bidang para dewa sekarang merekrut. Bagaimanapun, kamu tidak bisa membiarkan mereka mendekati Luo Zeng, dan mengubah cara terkuat. Yang lain berteriak sesuai dengan dewa yang kuat. Menurut serangan para dewa yang kuat, 3 Raja Iblis sekarang tidak takut mati, dengan kecepatan yang fleksibel dan tubuh yang kuat, sulit untuk bergerak maju. Raja Iblis yang terluka tidak bergegas mendekat. Setelah dibatasi oleh dewa yang kuat, Su Fei Hang memiliki deretan pedang besar, dan ada total 1008 di susunan pedang ini. 10 pedang perak. Arai pedang ini adalah arai membunuh bintang besar Su Fei Hang. Rangkaian pedang ini adalah trik membunuh terkuat Su Fei Hang. Ketika ia masih muda, Su Fei Hang bisa mengendalikan 108 perak untuk membentuk arai bintang kecil. Kemudian, Su Fei Hang meningkatkan pedang perak sebanyak 10 kali, dan mempelajari susunan bintang besar menjadi 1080 pedang perak. Jumlah pedang meningkat 10 kali lipat, tetapi kekuatannya meningkat 10 kali lipat. Su Fei Hang menggunakan set pedang bintang besar ini untuk membunuh Raja Iblis biasa. Raja Iblis di depannya tidak hanya Raja Iblis biasa, tetapi juga telah terluka, berjongkok di atasnya, 1080 pedang perak terus-menerus menembak ke tubuh Raja Iblis ini. Tubuh Raja Iblis bahkan lebih kuat, dan tidak bisa menahan penetrasi lebih dari 1000 pedang kecil. Tubuh besar itu ditembak dan dilubangi, dan akhirnya jatuh ke tanah. Setelah membunuh Raja Iblis, hanya ada 2 Raja Iblis lainnya yang tersisa. Salah satunya adalah Raja Iblis biasa. Raja Iblis biasa ini masih mudah ditangani, di bawah pengepungan beberapa orang kuat, sulit untuk memblokir pengebiriannya. Tetapi hal yang paling menyusahkan adalah Raja Iblis Tianwei. Hari ini, Raja Iblis dan Raja Iblis Besi Hitam adalah Raja Iblis yang terkenal, dan kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada Raja Iblis biasa.
Di depan Raja Iblis Tianwei adalah Xing Tianzhao dan beberapa orang kuat lainnya. Beberapa dari Anda, menyebar sedikit, memperhatikan Tianwei Futu Raja Iblis Tianwei. Saya datang untuk memblokirnya. Xing Tian menelusuri formasi sambil mengendalikan inkarnasi aslinya. Mampu menghadapi Raja Setan Besi Hitam dan Raja Setan Tianwei, hanya ada dua orang di kota Baidi, satu adalah Xing Tianzuo, dan yang lainnya adalah Yun Luo. Xing Tian melayang di udara, dan tiba-tiba dia menarik napas dalam-dalam, lalu tiba-tiba mengisap, dan seluruh perut bagian bawah tiba-tiba membengkak. Inkarnasi lusinan kakinya yang imajiner mulai menyusut satu kaki dan satu kaki, dari kompresi cepat beberapa kaki, dan akhirnya tubuh metafisik yang sebenarnya dua kali dikompres oleh Xing Tianzuo ke tubuhnya. Setelah tingkat kompresi tinggi, intensitas setiap inci telah meningkat ratusan kali. Avatar asli, yang agak kabur, seperti tubuh yang solid. Ia melekat pada tubuh Xing Tian dan berkilau dengan cahaya keemasan. Inkarnasinya seperti baju zirah khusus yang melekat pada tubuh Xing Tian. Langkah ini agak mirip dengan Zhen Yuanhua, tetapi tidak persis sama, karena baju besi yang dikompresi dengan avatar Yuan nyata besar jauh lebih kuat daripada Yuan nyata biasa. Xing Tian melacak mata banteng, menatap lari Raja Iblis Tianwei berlari. Hari ini, Raja Iblis sangat cepat, dan tampaknya menarik garis hitam di udara. Bunuh. Xing Tian menelusuri palu tangannya, yang secara positif mempengaruhi Raja Iblis hari itu. Pada saat yang sama, beberapa orang lain yang mengambil foto para dewa memancarkan kekuatan besar, dan bergegas ke Raja Iblis Tianwei di belakang Xing Tian. Sayap bersayap Raja Iblis Raja Tianwei melambai dengan marah, melihat elemen nyata dari berbagai warna di kejauhan, terbungkus kekuatan besar dan bergegas menuju dirinya sendiri, dan itu membuat suara aneh di tenggorokannya. Hei, aku ingin menghentikanku, Tianwei Futu. Setan, menyembur keluar dari tubuhnya, mempesona keluar dari tubuhnya, itu mengembun menjadi pilar hitam, dan ada rantai hitam di pilar-pilar ayunan gila. Semua orang dengan hati-hati menghindari pelampung ini, dan mereka ditangkap oleh regu terapung. Tidak ada kematian dalam hidup. Setelah Xing Tianzhao selesai berbicara, dia menamparkan palu godam ke arah rakit mengambang yang melaju cepat. Ketika palu Xing Tian menyentuh pelampung, rantai di atas pelampung dengan cepat naik dan memutar ke palu godam Xing Tian. Xing Tian mencibir-mencibir, dan palu lain dipalu pada saat yang sama, hei. Sebuah riak ditransmisikan dari palu godam keringan hampir dengan kecepatan melihatnya, dan itu 100 mil jauhnya. Bahkan di kota Kaisar Putih, pasukan iblis dan kaisar yang hidup dan mati dalam pertempuran sengit semuanya dikondisikan ke langit, dan ekspresi ketakutan di mata mereka. Kekuatan serangan ini mengerikan bagi kebanyakan orang. Ada foto Tianwei ini, sama seperti ini, dihancurkan oleh Xing Tian, dan itu menjadi sebuah smash, berubah menjadi sedikit setan dan menghilang antara langit dan bumi. Tetapi beberapa lainnya yang kuat di hadapan Tuhan, tidak mudah menghadapi Tianwei Futu. Salah satu pisau terkuat yang membuat pisau mengguncang pisaunya saat Tianwei Futu mendekat. Elemen sejati para dewa suci terbakar di bawah kegilaan para dewa, dan pedang itu menjadi darah. Lain, potong dari Wei Futu hari itu. Orang yang sangat kuat dalam foto ini sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Potongan darahnya adalah roh berkualitas tinggi. Sejak ia melangkah ke dewa-dewa, ia belum menyentuhnya dengan pemotongan darah. Sesuatu, mungkin hari ini, di bawah pisau Weibo, ia dapat dipotong menjadi dua bagian. Hei! Ketika potongan darahnya memotong Tianwei Futu, wajahnya tiba-tiba berubah, dan potongan darah yang tidak menguntungkan itu tidak memotong hari pelampung, tetapi hanya memotong setengahnya, bilah pemotong darah sangat terlibat di dalamnya. Pisau ini bisa masuk ke ranah para dewa, dan juga merupakan orang kuat yang sudah lama berdiri. Selain kaisar, dia bisa menjadi pesta di sembarang tempat di wilayah timur. Namun, di bawah belenggu ini, bahkan Tianwei Futu, yang dipanggil oleh Raja Iblis Tianwei, tidak dapat dipotong. Dia ingin menarik pisaunya dari gelembung, tetapi dia tidak menariknya. Namun, rantai di atas pelampung terjerat di sepanjang pemotongan darahnya, dan rantai belenggu segera mengikat nama itu kepada para dewa, dan mengikatnya ke pelampung. Bab 123. Orang ini dengan wajah kuat berubah sangat, dan ingin menjalankan Yuan nyata, membebaskan diri dari rantai-rantai ini, tetapi ketika dia menjalankan Yuan nyata, dia menemukan bahwa elemen nyata dalam tubuhnya tidak dapat diringkas. Jadi dia diikat dengan Tianwei Futu, dan turun ke bawah.
Ini adalah kemampuan Tianwei Futu, yang terikat dengan Tianwei Float. Yuan nyata akan disegel. Tidak mungkin untuk menggunakan elemen nyata para dewa. Selain tubuh fisik lebih kuat dari para prajurit biasa, tidak ada keuntungan lain. Tanda seru. Selain pisau itu, dua lainnya diikat oleh Tianwei Futu dan jatuh ke tanah. Hanya Xing Tian yang melacak satu orang, dan pasukan kasar yang bekerja keras akan membunuh Tianwei Fu runtuh. Ada juga dua orang kuat lainnya yang memiliki tubuh khusus untuk menghindari serangan Tianwei Futu. Selain Tianwei Futu, kekuatan Raja Iblis sangat kuat hari itu. Sekarang hanya kita bertiga yang tersisa, kita harus menghentikannya. Xing Tianzi mengatakan bahwa dia adalah orang pertama yang memimpin dan melambaikan palu godam kepada Raja Iblis Tianwei. Dapat menghindari serangan Tianwei Futu, dua yang tersisa menurut para dewa juga pandai elit. Dua orang ini bersama-sama dengan Xing Tian, masih diseret turun ofensif Raja Iblis Tianwei. Saat ini, iblis dalam nyala api. Tubuh Luo Zeng semakin cepat, dan lebih dari setengah api suci diambil oleh tubuhnya. Satu-satunya kabut hitam yang tersisa semakin menipis saat ini, dan sosok Raja Iblis besi hitam dan bayang-bayang awan sekarang samar-samar terlihat. Wajah Raja Iblis besi hitam, kali ini cukup jelek. Ketergantungan terbesarnya, yaitu kelompok api suci ini. Selama ada api suci ini, jika terluka, ia dapat dipulihkan dalam sekejap. Apakah itu kecepatan atau kekuatan, ada peningkatan yang substansial, dan pemulihan iblis kecepatannya juga 3 kali lebih banyak dari dunia luar. Ini juga mengapa Raja Iblis besi hitam tidak akan ragu dan bersaing dengan awan. Dalam api suci yang mempesona, semua kemampuannya telah sangat diperkuat dan ditingkatkan, dan hampir tidak pernah mati. Tapi sekarang, oleh bocah sialan itu, semua api suci disedot. Api suci-suci dapat memberi orang-orang iblis penyempurnaan. Jika iblis akan memupuk dalam api suci-suci, kemungkinan membobol Raja Iblis 10 kali lebih tinggi. Namun, tidak ada iblis yang bisa menyerap api surgawi dengan sikap berlebihan seperti itu, bahkan jika Raja Iblis besi hitam itu sendiri tidak bekerja. Raja Setan besi hitam juga menggunakan misteri untuk menyegel api suci ini dalam iblisnya. Jika ia menyerap begitu banyak api suci dalam satu nafas, ia juga akan meledak dan mati. Apakah ini manusia? Manusia tidak. Apa manusia ini? Mengapa tubuhnya mampu menahan api suci? Sebaliknya, awan itu sedikit lebih tenang, meskipun dia sedikit terkejut dengan mengapa Luo Zeng dapat menyerap api suci surgawi, tetapi dia tidak memiliki rasa ingin tahu yang terlalu kuat tentang apapun, dan kedua dia menentang iblis. Pemahaman tentang api suci jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Raja Setan besi hitam. Tidak jelas bahwa api setan itu kuat dan mengerikan. Karena itu, dia masih terus-menerus mengekstraksi elemen tubuh yang sebenarnya, dan berjuang keras dengan Raja Iblis besi hitam. Hanya saja kecepatan konsumsi Yuan aslinya jauh lebih cepat daripada Raja Setan besi hitam. Pada saat ini, wajahnya sudah putih karena terlalu banyak elemen nyata. Melihat penampilan awan, Raja Iblis besi hitam memiliki pikiran yang tetap. Dia adalah Raja Iblis yang kuat. Dia berpikir bahwa iblisnya jauh lebih dari seorang gadis kecil manusia. Bahkan jika Anda kehilangan bantuan api suci-suci, itu akan memiliki kepercayaan diri untuk memenangkan awan. Xing Tianqian dan yang lainnya, selain pertempuran Raja Iblis Tianwei, melihat api suci Tianhuo yang sedikit demi sedikit, wajahnya sangat gembira. Tetapi ketika mereka melihat awan jatuh dan Raja Iblis besi hitam benar-benar bersaing dalam Yuan nyata, wajah itu tiba-tiba jelek. Iblis Raja Iblis jauh lebih dari manusia. Meskipun awan adalah jumlah yang berbeda di antara manusia, elemen aslinya sangat istimewa, dan elemen nyata yang terkandung dalam dantian jauh lebih dari kekuatan foto biasa, tetapi masih jauh lebih buruk daripada Raja Iblis, belum lagi pihak lain masih Raja Iblis besi hitam. Pergi untuk membantunya. Xing Tian melacak serangan Raja Iblis Tianwei dengan palu godam, dan memerintahkan tetangga untuk menjadi dewa yang kuat. Setelah komandan para dewa yang kuat mendengarkan perintah, ada api unggun di bawah kaki, dan itu perlu untuk bergegas ke tepi awan. Foto-foto yang kuat dari para dewa jelas, ketika Yuan nyata bersaing, yang paling tabu terganggu oleh pihak, karena kedua sisi kompetisi tidak dapat menarik celah untuk menghadapi serangan lain. Jika mereka sedikit terganggu, mereka akan dilawan oleh Yuan nyata pihak lain. Orang yang kuat fotonya juga dikenal karena kecepatannya. Api unggun yang diinjaknya, kecepatan penerbangannya sangat cepat, hanya ketika Tianwei Futu juga membawanya tanpa daya. Namun, dalam foto pria kuat yang hanya ingin buru-buru, Wei Yao Wang memimpin dan mencegatnya. Sebelumnya,
Raja Iblis Tianwei ingin menghentikan Luo Zeng dari menyerap api suci-suci, karena api suci-suci itu sangat penting bagi Raja Iblis Besi Hitam. Sekarang api suci-suci telah diserap oleh Luo Zeng, dan Raja Iblis Tianwei juga melihatnya. Raja Iblis Besi Hitam benar-benar bersaing dengan cangkul manusia untuk hal yang nyata. Raja Iblis Tianwei akan mengerti bahwa gadis kecil umat manusia akan dikalahkan. Oleh karena itu, Raja Iblis Tianwei dan manusia dipertukarkan dengan peran para dewa, sekarang untuk mencegah Xingtian mengikuti para dewa yang kuat. Pada saat ini, apakah itu Raja Iblis Tianwei, atau Xingtian Qian dan yang lainnya, mereka secara selektif mengabaikan satu orang, yaitu Luo Zeng berbaring di tirai cahaya. Seperti terakhir kali, tubuhnya panas dan panas saat ini. Kebakaran surgawi ini diserap oleh pusaran emas tubuh Luo Zeng, yang mencium tubuhnya lagi. Perasaan ini, aku benar-benar tidak ingin datang lagi. Luo Zeng duduk dari tirai yang tipis, menggelengkan lengannya, dan tiba-tiba menyadari ada sedikit perbedaan di dadanya. Hei, ada pola yang lebih spiritual di dada. Ketika dia melihat pola spiritual, Luo Zeng sangat senang. Setelah api bawah tanah diserap di bawah tanah, dia memiliki pola yang lebih spiritual di dadanya, yang melambangkan bahwa dia telah menjadi tubuh roh, tetapi sekarang ada dua garis spiritual di dada. Pola spiritual adalah roh rendah, dan dua pola spiritual adalah roh tengah. Wajah Luo Zeng menunjukkan senyum, dan pada saat yang sama ia agak bingung. Menurut hukum sebelumnya, ia harus menyerap api untuk dapat mencium tubuhnya, tetapi sekarang mengapa menyerap kabut hitam dan memiliki efek yang sama? Dia tidak tahu bahwa apa yang disebut kabut hitam ini adalah api suci-suci iblis, itu juga sejenis api, tetapi jenis api khusus. Pada saat yang sama, Luo Zeng menemukan sesuatu yang istimewa terjadi pada tubuhnya. Dengan dua lengannya, ditambahkan dua rune yang unik, di tengah rune itu dibiarkan seukuran telur, dia mengangkat lengannya dan memperhatikannya untuk waktu yang lama, dan pandangannya agak kosong. Dia tidak tahu mengapa rune ini muncul di lengannya, dan rune ini, dia tampaknya telah melihatnya samar-samar, beberapa familiar. Hanya saja dia baru saja menyerap kabut gelap, dan sekarang dia dalam keadaan ambigu, dan dia tidak bisa mengingatnya lagi. Di mana dia melihat rune ini? Hei, mereka berdua, apa yang mereka lakukan? Luo Zeng duduk di tirai cahaya dan melihat ke atas. Raja Iblis Besi Hitam dan awan berhadapan muka, tidak terlalu jauh, jadi dia berdiri begitu aneh. Ada iblis di antara mereka yang terus-menerus menyebar, tetapi menyebar ke setengah tampaknya telah diimbangi oleh semacam kekuatan tak terlihat. Elemen sebenarnya dari awan itu tidak terlihat dan tidak berwarna, dan Luo Zeng tidak bisa melihatnya secara alami, tetapi jiwa Luo Zeng kuat, tetapi ia bisa merasakan elemen sebenarnya dari awan itu. Persaingan Yuan sungguhan. Luo Zeng, yang lambat merespons, memahami ini. Setelah menjadi makhluk bawaan, memang mungkin untuk bergantung pada Yuan nyata untuk saling menindas, benar-benarnya, beberapa orang mengkhususkan diri dalam mempraktikkan praktik penguatan Yuan nyata. Dalam proses pertempuran, mereka tidak menghadapi musuh, tetapi menemukan peluang dan menyeret ke perang konsumsi yang sesungguhnya. Persaingan sederhana Yuan nyata. Meskipun metode ini berbahaya, ia dapat memaksimalkan keuntungan dari Yuan nyata. Luo Zeng menatap wajah awan yang agak putih, dan dia mengerti bahwa awan itu sekarang jatuh. Namun, Luo Zengke tidak memiliki kecemasan sedikit pun, ia bahkan berbaring di tirai cahaya dan memandangnya dengan santai. Awan jatuh hanya melihat samar pada Luo Zeng di bawah, dan segera mengambil kembali matanya, masih sangat terkonsentrasinya pelepasan Yuan nyata, dan tidak meminta bantuan Luo. Tetapi saat ini, orang pertama yang meminta bantuan dari Luo Zeng adalah Xingtian. Karena penyumbatan Raja Iblis Tianwei, Xingtian tidak dapat menahan awan, tetapi karena yang lain tidak bisa melewatinya, suaranya masih dapat ditransmisikan dengan meminjam kekuatan Yuan asli, suara mereka dapat ditransmisikan ke tempat yang sangat jauh. Luo Zeng, kemenangan dan kekalahan awan sangat penting. Ini mungkin secara langsung mempengaruhi kelangsungan hidup kota Baidi. Bisakah Anda membantunya? Xingtian Tuo berteriak keras ke arah Luo Zeng. Luo Zeng membalikkan tirai tipis. Kata-kata Xingtian masih memiliki beberapa efek. Bahkan, jika manusia lain ada di depannya, tidak peduli siapa mereka, dia sudah naik untuk membantu. Alasan mengapa dia tidak berhubungan dengan dirinya sendiri adalah awan yang marah. Jatuh pada kemampuanmu sendiri. Namun, kata-kata Xingtian masih sangat masuk akal. Jika awan benar-benar dikalahkan,
Baidi City tidak akan dikatakan rusak, Luo Zeng sendiri akan habis. Raja-raja iblis ini takut menggerakkan jari-jari mereka, mereka bisa mati. Memikirkan hal ini, Luo Zeng dengan enggan naik. Melihat Luo Zeng akhirnya bergerak, Xin Tianzhao dan manusia lain yang sekuat para dewa memiliki wajah bahagia di wajah mereka, tetapi pada saat yang sama mereka memiliki kepedulian yang mendalam di hati mereka. Bagaimanapun, pihak lain adalah Raja Iblis Besi Hitam. Luo Zeng hanyalah seorang lelaki kecil setengah-setengah bawaan. Meskipun kompetisi itu benar, itu tidak bisa teralihkan, begitu teralihkan, itu akan dilawan oleh lawan. Namun, kekuatan Luo Zeng terlalu lemah. Bahkan jika Raja Setan Besi Hitam tidak harus terganggu, saya khawatir dia bisa membunuh Luo Zeng. Namun, saya belum mencoba semuanya, dan saya tidak tahu hasilnya. Sekarang, hanya Luo Zeng yang bisa mencobanya. Mata semua orang tertuju pada tubuh Luo Zeng, dia melihat Luo Zeng memanjat tirai cahaya dan memanjat Raja Iblis Besi Hitam. Bab 124. Tirai cahaya oval dan tampak seperti telur besar di udara. Luo Zeng memanjat di sepanjang tepi dan segera sampai di tepi tengah kulit telur. Pada saat ini, Luo Zeng hanya 3 kaki jauhnya dari Raja Iblis Besi Hitam. Saya mendengar bahwa ketika bersaing untuk mendapatkan yuan nyata, orang-orang tidak dapat diganggu, tetapi orang itu adalah Raja Iblis, jauh di luar ruang lingkup manusia biasa. Jika perdagangannya terburu-buru, ia akan ditikam oleh dirinya sendiri. Hidup bisa diistirahatkan. Semuanya masih hati-hati. Metode yang paling bijaksana adalah dengan menggunakan pisau terbang yang rusak untuk menyerang, bukan untuk meminta pisau terbang Anda sendiri untuk membunuh Raja Iblis. Selama pisau terbang dapat menusuknya, itu sudah cukup untuk memiliki dampak yang cukup besar pada itu. Memikirkan hal ini, jari-jari Luo Zeng bergetar lembut, dan pisau terbang yang patah itu melompat keluar dari cincin kumisnya. Kemudian dia menghadap tangan Raja Iblis Besi Hitam, dan pisau terbang yang rusak itu berbalik ke arah Raja Iblis Besi Hitam. Bagian belakang ditembak. Pada saat ini, Raja Iblis Besi Hitam juga diam-diam mengeluh. Ketika dia melepaskan api suci, dia menyadari bahwa umat manusia juga termasuk. Namun, Raja Iblis Besi Hitam tidak memiliki hal yang sama dengan anak itu. Bagi Raja Iblis Besi Hitam, anak setengah-setengah bawaan hanyalah seekor semut. Berapa banyak gerakan yang bisa dilakukan semut? Dengan kemampuan korosif dari nyala api suci, setelah beberapa saat, bocah ini takut tidak akan ada residu yang tersisa dalam korosi. Namun, Raja Setan Besi Hitam tidak pernah membayangkan bahwa anak dari Teran tidak hanya terkikis, tetapi juga melahap api sakralnya. Terlalu aneh terjadi. Keanehan inilah yang membuat Raja Setan Besi Hitam sedikit waspada. Karena pada awalnya, awan itu terikat ke medan perang dengan pesona. Jika anak ini tidak bisa menelan api suci sendiri, ia akan menjadi beban gadis Teran. Karena itu, Raja Setan Besi Hitam percaya bahwa ini bukan kebetulan, tetapi sudah direncanakan. Karena ini adalah rencana yang sudah direncanakan, sudah pasti untuk menempatkan semua aspek desain di tempat. Ini takut bahwa akan ada backhand untuk Teran. Akibatnya, dia menyaksikan Luo Zeng memanjat dan menembakkan pisau terbang itu. Kecepatan pisau terbang yang patah sangat cepat, dan saat itu tiba di belakang Raja Iblis Besi Hitam. Pisau terbang yang bagus dan tajam, tetapi dengan ini saja, aku takut sulit mengalihkan perhatianku, kata Raja Setan Besi Hitam. Saya melihat pisau patah yang tidak menguntungkan. Saat saya menembak di belakang Raja Setan Besi Hitam, saya merasa seperti memiliki perlawanan yang besar, dan kemudian saya berbalik ke samping. Pada saat ini, pertempuran di langit luar juga telah berhenti. Orang-orang dihadapkan dengan dua Raja Iblis yang tersisa. Kedua belah pihak sangat gugup menyaksikan pergerakan Raja Setan Besi Hitam. Sayang sekali, Xin Tian menggelengkan kepalanya, dan kekuatan langkah bawaan masih belum cukup. Jika pisau terbang ditembak oleh Xin Tian, maka Raja Iblis Besi Hitam tidak bisa menghindarinya, aku takut itu akan mati. Di mata banyak orang kuat, ekspresi kekecewaan diungkapkan, dan tidak bijaksana untuk menaruh harapan terlalu tinggi pada anak laki-laki setengah-setengah. Raja Iblis Tianwei dan Raja Iblis biasa lainnya, penampilannya sedikit santai pada saat ini, anak-anak itu masih terlalu lemah, seperti singa yang kuat, berkelahi dengan macan tutul, lalu semut dapat bermain di sebelah apa perannya. Luo Zeng melihat pemandangan ini, menyipitkan matanya, dengan lembut mengikat ibu jarinya, dan pisau yang patah yang sudah jatuh kembali ke tangannya. Kemudian dia berulang kali melemparkan beberapa pisau terbang ke belakang Raja Iblis Besi Hitam.
Setiap kali pisau terbang yang patah mendekati Raja Iblis, pisau terbang kehilangan kepalanya, tidak terbang ke atas atau ke arah yang berikut menyelinap ke bawah, dan sekali lagi berbalik, dan kembali ke Luo Zeng. Tetapi untungnya Luo Zeng bersembunyi dengan cepat, kalau tidak, ia terluka oleh pisau terbangnya. Setelah beberapa percobaan tanpa hasil, Luo Zeng menyerahkan pisau terbang yang rusak, dan kali ini ia beralih ke Tian Mu Shen Quan. Luo Zeng mengeluarkan gas yang menyebalkan di tubuhnya, mengambil napas tenang, mengeluarkan gaya awal Tian de Shen Quan, dan kemudian mengumpulkan kecerdikan iblis, dan meninju Raja Iblis besi hitam. Dunia sihir. Bayangan tinju ungu hitam, tiba-tiba ditembak dari tangan Luo Zeng. Berikan aku. Luo Zeng masih sangat yakin tentang Tian de Shen Quan. Lagi pula, dia mengandalkan Tian de Shen Quan untuk mengalahkan Su Shen, yang adalah dewa yang kuat. Meskipun Luo Zeng juga mengerti, itu sepenuhnya karena kepala Su dan berdiri di sana. Saya tidak tahu cara memflash, hei. Bayangan tinju ungu hitam datang ke belakang Raja Iblis besi hitam, dan juga mengenai medan kekuatan yang tak terlihat. Tidak valid, alis Luo Zeng sangat berkerut. Jika bahkan tangan iblis tidak valid, Luo Zeng benar-benar sedikit bersalah. Kecuali Anda dekat dengan Raja Iblis besi hitam ini. Tapi pikirkan metamorfosis Raja Iblis besi hitam, jika itu benar-benar menarik untuk berurusan dengan diri sendiri, saya takut dia akan ganas. Manusia kecil, jika kamu berhenti, jika kamu mengambil kota Kaisar Putih, aku dapat mempertimbangkan untuk tidak membunuhmu dan membiarkan kamu menjadi budakku. Pada saat ini, Raja Setan Besi Hitam tiba-tiba berkata bahwa tampaknya telah menghindarinya. Serangan retribusi, tetapi di balik retribusi Luo Zeng, yang terus-menerus melakukan segala macam godaan, masih sangat tabu. Raja Iblis Besi Hitam tidak berbicara dengan baik. Pidato ini, Luo Zengyi mendengar, alisnya tiba-tiba naik, wajahnya mencibir, saya tidak tertarik menjadi budak. Kamu ingin jadi apa? Tanya Raja Setan Besi Hitam. Haha, bagaimana dengan tetua Anda? Misalnya, apakah Anda cemburu? Luo Zengwei tersenyum. Suara Black Iron Demon King tiba-tiba tenggelam. Manusia, apakah Anda tahu apa konsekuensi dari menghina saya? Saya tidak tahu apa itu. Saya hanya tahu bahwa waria dan dua ras tidak konsisten. Jangan berharap menggunakan keuntungan kecil ini untuk meyakinkan saya. Luo Zeng membalas hawa dingin. Yah, aku suka manusia, aku harap kamu tidak akan menyesal ketika kamu tiba. Setelah Raja Iblis Besi Hitam selesai, dia tiba-tiba meningkatkan kecepatan melepaskan iblis itu. Ketika gas iblis Raja Iblis Besi Hitam meningkat, tekanan di sisi awan tiba-tiba berlipat ganda. Pada saat ini, wajah kecil telur angsa yang jatuh di awan sudah putih, jelas itu adalah dukungan yang sangat keras. Luo Zeng melihat ke awan, gadis kecil tanpa ekspresi ini, bahkan di saat yang paling menyakitkan, tidak memiliki rasa sakit sedikit pun di wajahnya, tetapi karena ini, dia terlihat lebih menyedihkan. Oke, coba sekali. Luo Zeng sendiri juga tahu bahwa dia tidak punya pilihan selain bertarung dengan Raja Setan Besi Hitam. Setelah awan dikalahkan, akhir Luo Zeng akan lebih buruk daripada orang-orang di seluruh kota Baidi. Jadi dia bersandar di tirai tipis, kakinya bengkok, lalu tiba-tiba melompat dan bergegas menuju Raja Iblis Besi Hitam. Jarak Sanzang, seperti ini, dengan cepat didekati. Awan di sana melihat Luo Zeng bergegas dan menangkap peluang. Pada saat ini, jumlah yuan nyata yang dia lepaskan juga sangat meningkat. Pada saat ini, selama Raja Setan Besi Hitam sedikit terganggu, awan akan dapat Raja Iblis Besi Hitam menang. Lihat saja Luo Zeng tidak bisa memaksakan gangguan Raja Iblis Besi Hitam. Pada saat kedekatan Luo Zeng, dia tiba-tiba menemukan lonjakan kuning pucat di alisnya dan mendorong ke arah Raja Iblis Besi Hitam. Berteriak, Luo Zeng tidak berharap bahwa duri setrumnya dapat melukai Raja Iblis yang kuat seperti itu, tetapi ia hanya perlu dapat mengganggu Raja Iblis Besi Hitam dan membiarkannya terganggu. Duri yang tertegun menusuk langsung ke kepala Raja Iblis Besi Hitam. Ditusuk, melihat tinggal kuning pucat menusuk kepala Raja Iblis Besi Hitam. Tapi Raja Iblis Besi Hitam sepertinya tidak merespon. Oh, menarik, si kecil ini masih akan menggunakan serangan mental, tetapi kekuatan jiwamu, meskipun jauh lebih kuat dari manusia biasa, masih lebih lemah dari saya, dan itu tidak akan mempengaruhi saya. Jika Anda jiwa itu sedikit lebih kuat, saya khawatir saya akan berada dalam masalah hari ini, Raja Setan Besi Hitam berkata dengan lemah. Sekarang, masalahnya seharusnya Anda. Suara Raja Setan Besi Hitam baru saja jatuh, dan Luo Zeng merasakan kekuatan tak terlihat bergulir ke arahnya.
Sebelum pisau terbang Luo Zeng yang pecah dan Tian Mu Shen Quan semuanya diselesaikan oleh kekuatan tak kasat mata ini, Luo Zeng tidak memikirkan kekuatan tak kasat mata ini, bahkan dapat digunakan untuk menyerang orang. Seberapa kuat kekuatan ini? Luo Zeng, yang ada di udara, tidak bisa dihindari. Hei, tubuh Luo Zeng bertabrakan dengan kekuatan tak terlihat dan membuat suara keras. Kemudian Luo Zeng difoto oleh pasukan. Hei, 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 hei. Kekuatan tak kasat mata ini terlalu kuat, Luo Zeng dibanting oleh kekuatan ini, seluruh orang langsung menembak ke lapisan cahaya di bawah ini, kekuatan dampak kuat langsung membuat Luo Zeng seperti bola yang sama, dari tirai cahaya bangkit kembali dan tekan plafon atas. Setelah melompat dalam seri ini selama 4 atau 5 kali, kekuatan besar menghilang sepenuhnya. Luo Zengcai jatuh ke ujung terendah dari tirai cahaya dan berjongkok di tanah, tidak bergerak. Mati, haha. Semut kecil saja, aku benar-benar berpikir aku bisa menggigitku. Raja Iblis Besi Hitam tersenyum. Mata awan itu jatuh dengan lembut ke Luo Zeng, wajahnya masih acuh tak acuh serius, tetapi matanya sedikit bergetar, dan pupil putih itu menunjukkan atmosfer berbahaya. Orang-orang yang berada dalam posisi para dewa menggelengkan kepala dan berharap Luo Zeng terlalu tidak realistis. Sepertinya mereka berpikir lebih banyak. Lagi pula, bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga foto biasa, ketika dihadapkan dengan Raja Iblis Besi Hitam, tekanannya akan cukup besar dengan kekuatan sebesar itu di tubuhnya, tulang-tulang Luo Zeng mungkin patah, dan diperkirakan dia tidak bisa memanjat. Tapi tiba-tiba, lengan Luo Zeng tiba-tiba bergerak, dan kemudian dia mengangkat kepalanya. Meskipun agak sulit untuk didaki, dia masih memanjat. Setelah Luo Zeng bangkit dari tanah, dia menggerakkan tubuhnya. Pukulan itu terlalu mengerikan, dan hampir mematahkan pinggangnya. Namun, dengan kekuatan besar ini, ia mampu menghasilkan arus hangat, mencuci dantiannya, dan membuat Luo Zeng merasa lebih nyaman. Jika itu tidak mengancam jiwa, Luo Zeng benar-benar bersedia untuk berkumpul, dan lebih dari beberapa kali, mungkin dia akan menerobos misteri bawaan. Raja Iblis Besi Hitam melihat bahwa Luo Zeng masih bisa bangun, dan mata jeleknya bergetar sedikit, menunjukkan bahwa itu masih sangat terkejut. Dan ekspresi awan tanpa wajah, pada saat ini tidak tahu apakah itu kebetulan, atau tidak disengaja, sudut mulut sedikit melengkung, terlihat seperti senyum. Anda tahu, begitu seseorang menyatakan bahwa mereka lebih suka percaya bahwa matahari tidak lagi terbit, dan mereka tidak percaya bahwa awan akan tertawa, dan mereka tidak tahu apa yang mereka pikirkan ketika mereka melihat ekspresi awan. Semua orang tidak memperhatikan senyum awan, Luo Zeng secara alami tidak akan memperhatikan, dia masih belajar bagaimana memberi Raja Iblis Besi Hitam pukulan fatal. Luo Zeng menginjak tirai cahaya dan berjalan, matanya melirik ke kejauhan yang jauh, dia menatap Su Xiu dan matanya menyipit, lalu dia melambai ke arah Su Xiu. Titik. Sebenarnya, Su Xiu bukanlah orang yang sangat bodoh, yang dapat melangkah ke ranah para dewa, tidak ada yang bukan anak yang sombong, generasi yang berbakat. Ketika Su Xiu merasakan pemandangan Luo Zeng, dia juga memahaminya dalam sekejap. Kemudian Luo Zeng melambaikan tangannya ke arah Su Xiu. Setelah Luo Zeng melambaikan tangannya, Su Xiu mengulurkan tangan dan menciptakan naga emas bercakar 5 dari tangannya, dan bergegas menuju Luo Zeng yang jauh. Bab 125. Dua Raja Iblis dapat mencegah penguasa para dewa lewat, tetapi sulit untuk mencegah para dewa kuat melepaskan Yuan asli. Pada saat yang sama, kedua Raja Iblis itu tidak mengerti, lelaki itu memainkan naga emas bercakar 5, apa tujuannya? Saya melihat bahwa naga emas 5 cakar berputar dan terbang ke arah Luo Zeng dengan kecepatan yang seragam. Ketika naga emas 5 cakar terbang jarak tertentu dari pulau, Luo Zeng mengepalkan tangannya dan meninju dengan naga emas 5 cakar. Titik. Dunia sihir. Bayangan tinju ungu hitam, jalan langsung dari naga emas 5 cakar, Bo. Bayangan tinju tidak memasuki naga emas 5 cakar. Bayangan tinju hanyalah titik hitam kecil di tubuh naga emas 5 cakar. Dalam beberapa saat, titik hitam kecil menyebar dengan cepat, dan seluruh naga emas 5 cakar menjadi naga hitam 5 cakar. Luo Zeng memanipulasi naga hitam bercakar 5 untuk melayang di udara dan berkeliaran di sekitar. Su Feihang di kejauhan sepertinya memikirkan sesuatu, matanya tiba-tiba cerah. Kemudian Su Feihang melambaikan tangan dan melontarkan pedang perak dari tangannya. Ketika pedang perak itu muncul, dia meledak ke arahnya. Su Hesu juga melakukan upaya gigih, dan dia memanggil naga emas bercakar 5 dari tangannya dan bertarung ke arah Luo Zeng. Apakah itu naga emas 5 cakar atau pedang kecil perak?
Luo Zeng telah menerima satu pun, dan naga hitam 5 cakar akan ditelan. Di bawah menelan ini, naga hitam 5 cakar yang dimanipulasi oleh Luo Zeng mulai berkembang lebih dari 2 kali. Melihat adegan ini, di mana banyak orang kuat yang tidak mengerti. Ini setara dengan naga hitam 5 cakar yang akan mengeluarkan Yuan nyata dan mendukung Luo Zeng. Orang-orang yang hadir, selain Xing Tianzhao adalah metamorfosis nyata, tidak dapat menempatkan Yuan nyata di luar. Semua orang lain telah mengeluarkan Yuan nyata dari tubuh, ditembak ke arah Luo Zeng. Naga hitam bercakar 5 itu terus-menerus menelan elemen asli. Setiap kali menelan elemen nyata, bentuknya besar, dan kekuatannya juga tumbuh satu titik. Setelah waktu yang wangi, 5 besar muncul di langit. Cakar naga hitam. Kekuatan naga hitam bercakar 5 ini, bahkan Xing Tiantuo diam-diam terkejut. Bocah ini marah, bahkan sangat mengerikan, dengan kekuatan bawaan setengah langkah, benar-benar dapat mencapai momentum seperti itu. Ini jarang terjadi di dunia. Su Xiu memandangi naga hitam bercakar 5, mulutnya juga besar, jadi pukulan kuat Zhang, siapa yang bisa menolak kehadirannya. Bahkan jika Xing Tian dipukul oleh naga hitam bercakar 5, aku khawatir itu akan terbang jauh. Tampaknya dia telah kehilangan dirinya di tangan Luo Zeng, dan dia tidak malu. Wajah Su Feihang tersenyum, dan berbisik, "Hei, bocah lelaki keluargaku, meskipun kekuatannya hanya setengah langkah, tapi itu bukan kolam." Meskipun awan jatuh ke pesona Raja Iblis Besi Hitam, ketika cahayanya yang tersisa melihat naga hitam besar 5 cakar, murid putih itu memancarkan sedikit kesalahan. Meskipun kesalahan itu hanya untuk sesaat, wajahnya dengan cepat kembali tenang, tetapi ekspresi ini muncul di wajahnya, hal yang sangat langka. Kecuali jika sesuatu terjadi, ini luar biasa. Jelas, hal luar biasa ini adalah apa yang dilakukan Luo Zeng. Luo Zeng menggunakan karakteristik iblis yang menyebalkan, ditambah beberapa pendukung kekuatan sebenarnya dari para dewa, untuk menumbuhkan naga hitam 5 cakar yang mengerikan. Kekuatannya pasti luar biasa, pada kenyataannya, ada cacat fatal. Jika dalam pertempuran yang sebenarnya, siapapun yang didasarkan pada para dewa, atau Raja Iblis tidak akan terlalu takut dengan naga hitam 5 cakar ini. Alasannya adalah bahwa kekuatan Luo Zeng masih rendah, dan dia hanya setengah langkah bawaan. Dia mengendalikan kecepatan terbang naga hitam 5 cakar, jauh dari mengejar ketinggalan dengan kecepatan Raja Iblis dan Dewa yang kuat. Tidak ada yang akan berdiri di sana dengan konyol, biarkan naga hitam 5 cakar menerkamnya. Hanya perlu melihat jauh, tunggu sampai naga hitam 5 cakar Luo Zeng menghilang, lalu kembali untuk membunuh Luo Zeng. Tapi situasi hari ini adalah yang paling cocok untuk naga hitam 5 cakar ini untuk dimainkan. Raja Iblis Besi Hitam bersaing dengan awan untuk melawan Yuan nyata, belum lagi langkah saat ini, bahkan jika gangguannya adalah masalah besar. Setelah Raja Iblis Besi Hitam menemukan naga emas bercakar 5, wajahnya juga sangat sulit dilihat, tidak bisa dibayangkan, mengapa anak manusia bisa mencapai level ini. Pada saat yang sama, Raja Setan Besi Hitam telah benar-benar bingung. Apakah ini jebakan di awal, atau semuanya kebetulan? Jika ini adalah jebakan, terlalu berisiko untuk menempatkan semua peluang pada ras manusia, bocah setengah langkah ini. Tidak mungkin untuk memikirkannya. Jika itu suatu kebetulan, apakah Tuhan akan mati? Raja Iblis Besi Hitam penuh dengan 10 juta keengganan. Jelas bahwa orang-orang ini tidak dapat dihantam oleh para dewa, tetapi ini adalah masalahnya. Tidak hanya api suci-sucinya diambil oleh anak itu, tapi dia akhirnya membuat naga hitam besar dengan 5 cakar, mencoba mengambil nyawaku. Aku tidak mau. Pada saat ketakutan berteriak di jantung Raja Iblis Besi Hitam, Luo Zeng telah mengendalikan naga hitam 5 cakar untuk mengebor lapisan tirai cahaya dan bergegas menuju Raja Iblis Besi Hitam. Awan juga sangat kooperatif, hampir semua Yuan nyata di tubuhnya, pada saat yang sama, perlu untuk membunuh Raja Iblis Besi Hitam. Hei! Sementara naga hitam bercakar 5 menceburkan diri ke Raja Iblis Besi Hitam, dia meneriakkan teriakan panjang di rambutnya, dibungkus dengan kekuatan yang tak ada habisnya, dan membuka mulutnya dan menggigit Raja Iblis Besi Hitam. Raja Iblis Besi Hitam sekarang menjadi dilema, menghindar. Awan di sana tidak akan pernah melepaskan dirimu, ini pasti akan dilawan oleh gadis kuat dari Teran, dan akan menjadi pukulan bagi naga hitam 5 cakar ini. Bagaimana itu mungkin? Bahkan Raja Setan Besi Hitam tidak yakin. Terlebih lagi, bahkan jika itu benar-benar menolak serangan naga hitam 5 cakar, untungnya tidak mati, gadis kecil di seberang Teran tidak akan melepaskan dirinya sendiri. Hei, bocah manusia, aku ingin kamu membayar harga nyawanya.
Dalam keputusasaan, Raja Setan Besi Hitam akhirnya mengerti bahwa hanya ada satu jalan yang tersisa di depannya, dan itu putus asa. Raja Iblis Besi Hitam tiba-tiba menemukan gas iblis dengan cepat. Dalam kompetisi, Yuan asli pulih, yang tidak diragukan lagi sama dengan perilaku bunuh diri. Tapi Raja Setan Besi Hitam tidak punya pilihan. Pada saat itu menarik iblis, elemen nyata dari awan itu jatuh tepat di belakangnya, dan membanjirinya ke Raja Iblis Besi Hitam. Hei, Raja Iblis Besi Hitam, yang dipenuhi dengan Yuan asli, meludahi setan berdarah, dan iblis yang melarikan diri dari tubuhnya banyak melemah, dan itu jelas terluka parah. Ini juga merupakan waktu ketika Awan dan Raja Iblis Besi Hitam bersaing untuk mendapatkan Yuan nyata, dan mereka mengkonsumsi terlalu banyak Yuan nyata. Jika tidak, mereka akan menggunakan Yuan asli mereka sendiri untuk mengisi tubuh dan secara langsung membiarkan Raja Iblis Besi Hitam meledak dan mati. Raja Iblis Besi Hitam, yang terluka parah, melambaikan sayapnya yang bersayap daging, dan sosok itu bergerak dalam sekejap, menghindari serangan Luo Zeng, naga hitam 5 cakar besar, dan pada saat yang sama melambaikan sayap daging di belakangnya, dari sisi ke Luo mereka bergegas. Jelas, Raja Iblis Besi Hitam ini akan membuat Luo Zeng membenci, ingin membunuhnya dan kemudian cepat. Di hadapan serbuan Raja Iblis Besi Hitam, Luo Zeng juga berubah warna, ia menginjak tirai cahaya di kakinya dan berlari dengan liar. Itu adalah Raja Iblis yang mengejar dirinya sendiri, bukan iblis. Ketika Anda bertemu iblis, Luo Zeng memiliki kekuatan pertempuran, tetapi dalam menghadapi keberadaan Raja Iblis, Luo Zeng hanya ingin melarikan diri. Melihat situasi saat ini, bahkan jika dia ingin melarikan diri, saya khawatir saya tidak dapat melarikan diri. Tanda seru. Ini nasib buruk. Luo Zeng berlari sambil tertekan, berpikir mengapa kerusakan seperti ini harus menemukan dirinya sendiri. Saat itu, ada suara siulan dari telinga Luo Zeng. Saya tidak memikirkannya, saya hampir mengandalkan refleks yang terkondisi. Luo Zeng berguling-guling di tanah, dan duri tulang berwarna abu-abu dikenakan di telinga Luo Zeng. Taji Raja Iblis lebih dari 10 kali lebih besar dari taji iblis, baik yang kuat dan cepat. Meskipun taji tidak menusuk Luo Zeng, tetapi angin yang menjerit membuat pipi Luo Zeng menyengat. Setelah Luo Zeng berguling dari tanah, dia segera memanjat dan melihat bahwa dia belum melihatnya. Dia menembak pisau terbang yang patah. Perbedaan kecepatan antara dia dan Raja Iblis Besi Hitam terlalu besar. Pada saat ini, tidak mungkin untuk bertarung dengan penglihatan. Itu sepenuhnya didasarkan pada naluri dan perasaan. Harus dikatakan bahwa naluri pertempuran Luo Zeng sangat matang dalam pertempuran di ladang, dan pisau terbang itu diarahkan dengan lemah ke arah Raja Iblis Besi Hitam. Jika itu adalah iblis biasa, itu pasti akan dipatahkan melalui pisau terbang yang patah. Tetapi sisi lain adalah Raja Iblis Besi Hitam, bahkan jika telah terluka serius, kekuatan yang tersisa bukanlah satu, tetapi di hadapan Luo Zeng masih mustahil untuk mengatasi keberadaannya. Hei, ketika Raja Iblis Besi Hitam mengulurkan tangan, dia mengambil pisau terbang Luo Zeng yang patah ke samping, dan pisau terbang yang tidak bermoral itu tidak dapat membahayakannya. Tembakan patah pisau terbang, meskipun tidak ada layanan berjasa, tetapi juga bagi Luo Zeng untuk berjuang untuk waktu untuk melarikan diri, setidaknya dengan Raja Iblis Besi Hitam membuka jarak. Sangat disayangkan bahwa kecepatan Raja Setan Besi Hitam jauh melebihi imajinasi Luo Zeng. Di bawah kipas bagian belakang sayap, tubuh besar akan kosong dan bergegas menuju Luo Zeng. Bocah manusia, beri aku kematian. Aku ingin menyedot darah dan dagingmu. Dari tubuh Raja Iblis Besi Hitam, 4 taji diperpanjang, menunjuk ke arah Luo. Jika Luo Zeng ditikam oleh salah satu tulangnya, tubuhnya akan dihisap oleh Raja Iblis. Bersambung.